Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Habibi dari kelas 10 DKV 2. Di sini saya akan membahas tentang cerita sejarah. Ada 4 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, jenis teks cerita sejarah. Yang ketiga, struktur teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, ciri-ciri teks cerita sejarah. Simak penjelasan saya berikut ini. Pengertian. Sejarah adalah sebuah teks yang memuat penjelasan atas suatu fakta yang telah terjadi di masa lalu. Ada teks cerita sejarah dapat menjawab terkait asal-usul suatu benda atau peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Meski memuat asal-usul yang terjadi di masa lalu, nyatanya teks cerita sejarah tergolong ke dalam jenis karya sastra prosa yang bersifat imajinatif. Namun, dalam penulisan teks cerita sejarah tidak boleh sembarangan. Apabila detikers ingin menulis teks cerita sejarah, wajib memuat fakta yang memang pernah terjadi. Jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, teks sejarah non-fiksi. Teks sejarah non-fiksi adalah teks yang merekonstruksi peristiwa sesuai dengan urutan sebenarnya. Tokoh yang diceritakan pun benar-benar nyata, berisi fakta sejarah, dan bertujuan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, teks sejarah fiksi. Berbeda dengan non-fiksi, teks sejarah fiksi tidak selalu berpatokan pada fakta sejarah. Biasanya, pengarang menggunakan peristiwa sejarah sebagai latar belakang suasana saja, sedangkan para tokoh atau konflik ceritanya bersumber dari imajinasi mereka. Tujuan teks sejarah fiksi adalah sebagai hiburan semata. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, teks sejarah non-fiksi. A. Orientasi. Orientasi menjadi bagian pertama dalam struktur teks cerita sejarah. Orientasi dapat dikatakan sebagai pembuka dari sebuah teks cerita sejarah. Dalam penulisan orientasi digunakan kalimat deskriptif, sebab kalimat deskriptif bertujuan sebagai pengenalan suatu topik kepada pembaca. B. Isi atau urutan peristiwa. Struktur kedua ini dapat diartikan sebagai pokok utama dari sebuah teks cerita sejarah. Isi dari teks cerita sejarah disusun secara urut dan kronologis. Urutan peristiwa biasanya akan menjelaskan cerita yang memiliki nilai sejarah secara gradual atau berangsur-angsur. Hal ini membuat urutan peristiwa menjadi lebih kronologis atau sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa. C. Reorientasi. Bagian ini merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan opini penulis. Bagian ini pun optimal loh, jadi brainis boleh menuliskannya atau tidak. Yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Yang pertama, orientasi, pembuka cerita yang berisi pengenalan tokoh dan latar. B. Komplikasi. Komplikasi adalah tahapan menuju konflik yang berisi urutan kejadian. C. Klimaks. Klimaks adalah puncak konflik dalam sebuah teks cerita sejarah fiksi. D. Resolusi. Setelah konflik terjadi, tokoh-tokoh dalam cerita menemukan solusi dan penyelesaian permasalahan. E. Koda. Koda adalah bagian akhir yang memuat nilai-nilai moral yang dapat dipetik oleh pembaca. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Terdapat 5 ciri yang dapat dijadikan dasar sebuah teks cerita sejarah. Adapun kelima ciri itu adalah: yang pertama, kronologi dengan peristiwa di masa lampau yang runtut. Yang kedua, dibentuk secara cerita ulang. Yang ketiga, sering menggunakan kata konjungsi temporal. Yang keempat, validatas data yang empiris dan isinya faktual. Dan yang terakhir, struktur teksnya kronologis dan runtut.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.